Kembali lagi dengan saya Yasinta Sri Putri dalam tugas kebudayaan bahasa Indonesia. Nah, kali ini kelompok kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai Kampung Kauman. Apa sih Kampung Kauman itu sendiri dan ada apa aja sih di sini? Nah, akan kita bahas lebih lanjut di sini. Let's go. Turning around, hearing life's crazy sounds outside my window. I'm gonna stay here in bed, covers over my head. I feel so tired, the world can't wait for me, 'cause the past few nights I couldn't sleep, 'cause I've been thinking about you lately. The thought of you makes me crazy. By my side, please come back, girl. I need something to believe, something to believe. If I only knew how to read. Selain ada simbol masjid gedenya sebagai peninggalan zaman dulu, emang saya rasa warga di sekitar sini juga Islamnya tuh masih Islam kayak gitu, Islamnya masih kental kayak gitu. Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharap. Nah, sekarang kita lagi di Masjid Gede Kauman. Ini itu besarnya kira-kira 13.000 meter. Masjid ini kira-kira dibangunnya kapan ya? Dibangun 29 Mei 1973. Kenapa ya hari-hari libur kayak gini orang-orang justru malah datang ke masjid? Ya, karena selain di sini tuh cagar budaya, masjid ini tuh emang terkenal banget di Jogja. Jadi, ayo kita bahas lebih lanjut tentang Masjid Kauman. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Jadi ini tuh gapura yang dipakai para mualaf dulu untuk memasuki Masjid Gede Kauman. Tapi sayang ya, ini tuh nggak terawat gini ya. Padahal tuh ini jadi ikonnya kan, ikon ya salah satu ikon dari Jogja sendiri. Bener banget, mungkin dari pemerintah sendiri kurang terurus. Jadi dari bagian depan, dari catnya juga udah terkelupas. Semoga sih kedepannya bisa dibalikin lagi ya. Sip, sekarang kita tinggal lagi, Mak. Anaknya kemana ya? Sore-sore Gimana lo kesana? Kesana? 4 tahun ini kayak Bapak sudah mengerti bener nggak sih kayak tentang sejarah dari desa dari Masjid Kauman? Bisa diceritakan Pak? Jadi
Sultan Hadi yang pertama itu mendirikan masjid ini di 29 Mei 1773 yang dalam, dan yang luar ini 1775 karena sebagai sebuah kerajaan Islam. Nah, maka setelah keraton berdiri itu 1755 dan masjid ini 1773. Nah, karena masjid itu harus ada yang mengurus, harus namanya merbot, maka dibuatlah abdi dalam yang mengurusi masjid ini dikasih kampung, namanya kampung. Kampung itu begitu beda dengan kampung lainnya ya. Ya, kauman itu berasal dari kata pa, kauman. Pa itu tempat, kauman itu kaum ulama. Jadi tempatnya para kaum ulama. Gitu. Dari saya lihat dari pertama masuk gerbang itu kan sampai sini tuh tenang gitu, begitu tenang. Kemudian banyak ornamen orang Islam yang begitu kental. Nah, dari masyarakat sini tuh kenapa kok masih kayak menjaga segitunya gitu dengan kendaraan motor tidak boleh masuk, harus dituntun gitu. Ada alasan tersendiri Pak? Ya supaya, saya nggak tahu alasan, tapi supaya tenang aja, nggak jadi tenang, kemudian aman ya, jadi tidak ada orang apa dan sebagainya. Jadi ada motor yang udah. Jadi sejak saya kecil itu udah aturannya udah dibuat dan sampai sekarang belum dicabut. Gimana nih ya Cinta setelah wawancara di Masjid Gede Kauman ini? Seru banget. Kita jadi lebih tahu tentang Masjid Gede Kauman dan juga Kampung Kauman itu sendiri. Apa aja sih ya Cinta yang bisa diambil dari kampung Kauman ini? Nah, jadi Masjid Kauman ini sendiri itu dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kemudian ini dua bangunan nih Pak. Yang pertama itu yang dibangun 1773 dan yang kedua itu bagian untuk minanas atau kata bapaknya tadi itu untuk bersilaturahmi. Yang di dalamnya masjid ini sendiri ada apa aja sih ya Cinta? Tadi kita udah lihat kayak peninggalan yang asli itu adalah tiang-tiangnya. Itu asli loh ya Mama, dari zaman dulu. Dan temboknya sendiri itu tuh kata bapaknya dibangun dari batu kapur dan bukan pakai semen, tapi pakai putih telur, kemudian air kelapa dan juga gamping. Jadi itu benar-benar wow banget. Kita bisa lihat nih dari ukiran masjid ini, ada nggak sih nilai-nilai dari Hindu, Buddha yang masuk di jadian masjid ini sendiri? Iya ada. Jadi waktu di tiangnya itu Irma, di bagian bawahnya itu adalah untuk menyimbolkan dari agama Hindu Buddha sendiri yang pertama kali masuk di Jawa atau di Jogja. Kemudian naik ke atas ada ukiran Nabi Muhammad, Khalifah Muhammad, dan juga di atasnya lagi adalah lafaz Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tadi aku lihat ada buaya, itu maksudnya apa ya? Kok di masjid ada buaya kayak gitu? Jadi Irma, buaya itu tuh untuk menyimbolkan hati-hati ada bahaya. Dari gerbang ini sendiri juga kan itu untuk menyimbolkan kalau kamu masuk masjid itu harus melalui masjid tersebut untuk menandai dari kesucian masjid itu sendiri. Oh gitu ya. Nah kita bisa lihat nih dari luarnya aja, itu banyak sungai-sungai itu tuh maksudnya apa sih sungai-sungai itu? Nah jadi kata bapaknya itu setiap bulan Ramadan di bagian pojok sana dan pojok sini itu akan dibunyikan gamelan untuk menarik minat warga itu sendiri. Kemudian setelah masuk dari masjid itu sendiri harus membasuh kaki untuk mensucikan diri gitu. Keren banget ya. Keren banget. Dah, jadi perjalanan kita di Desa Kauman ini sampai sini dulu Irma tapi. 내 모습은 10년 전 일기 속의 기대와는 다르고